bagus-bagus ya. Sudah tahu hasil hasil UTS dan UAS tujuh Alhamdulillah, akhir. Bang. Hah? Oh, sudah dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, saya hanya ngajar implementasi tapi bisa memberikan kepada kalian tentang bagaimana membuat Renstra itu. Itu bekal untuk nanti di masyarakat di pekerjaan. Yang penting kita harus bisa cepat melakukan satu SWOT analysis ya. Harus ada strategi. Setelah punya strategi ya harus punya skill. Semua anggota harus punya skill. Kalau nggak punya skill, keahlian ya apa yang terjadi nggak punya skill ini? Khawatir, wong kerja nggak punya skill, ngalor itu atau nggak punya sumber daya. Kalau kita nggak punya sumber daya, apa? Frustrasi. Terus kalau nggak punya sistem reward punishment ya nanti yang akan kita bicarakan di sini. Reward punishment, insentif, Ini remunerasi, tadi ganti. ya ini. Mungkin yang Ah, pantai nih. bitterness, bitterness, ngalor gitu nggak. Oh, toh. Atau nggak diorganisir pekerjaannya itu. Semua berjalan sendiri. Ya akhirnya tidak ada koordinasi. Jadi dengan tadi kesimpulannya harus punya semua dia kalau dikuasai semua harus punya filosofi satu budayanya, visinya, strateginya, skillnya, sumber dayanya, reward punishmentnya, cara mengorganisir baru sukses. Itu yang kita harapkan. Nah, masih ingat kan di manajemen strategik? Nah, ini harus dikuasai betul. Jadi harus tahu kajian internal, eksternal, visi misi, kemudian keluar isu utama ya. Jadi SWOT analisis bisa ada isu utama, melakukan tahap perencanaan, terus penyusunan operasional, dijadikan 3-5 tahun tadi, strategi tadi, terus programnya seperti apa. Dalam pelaksanaan program ada pengawasan, harus ada pengawasan dan evaluasi. Boleh nggak lensa itu dirubah? Bisa. Kalau ada sesuatu yang mendesak harus dirubah. Makanya dalam satu tempat usaha, kantor, itu direksi harus didampingi dengan orang yang bisa melakukan uji-uji tadi secara cepat. Kalau nggak punya tadi akan jadi no coordination. Sedikit tentang Enstra, kemudian nanti nilai rumah sakit. Nah, kalau nanti bikin rumah sakit, ingat tuh, ada ini strategi pengendalian, pelaksanaan, itu ada pre-hospital, in-hospital, dan post-hospital. Ini bisa berjalan kalau ada ditopang oleh budaya yang kuat dan kepemimpinan yang kuat, struktur organisasi yang ringkas, jelas, sumber daya strategis, sumber dayanya adalah sumber daya SDM, keuangan, teknologi, logistik, aset. Barulah kita akan menguntungkan dalam mengendalikan rumah sakit. Jadi itu yang klinis itu bisa dipunyai oleh setiap rumah sakit. Jadi kalau kita membuat rumah sakit seperti holding hospital seperti model di Jawa Timur, jaringan rumah sakit Muhammadiyah Asia Jawa Timur, masing-masing rumah sakit boleh mempunyai sistem jenis sendiri. Tapi yang ini aktivitas pendukungnya ini harus satu. Di seluruh Jawa Timur ya satu. Budayanya, struktur organisasinya seperti apa, sumber daya strategisnya. Nah, nanti masih strategi pengembangannya, unggulannya rumah sakit, masing-masing rumah sakit beda satu sama lain. Nah, barulah namanya holding, jaringan rumah sakit itu bisa berjalan dengan baik. Aktivitas pendukung, nah kita sekarang sudah melihat masa lalu, bagaimana susahnya. Nah, kita bicara tentang motivasi. Apa sih motivasi itu?
Motivasi. Banyak orang mengartikan masing-masing motivasi. Kita mengulik-ulik yang ada di Indonesia. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah motivasi variabel mental individu yang mengambil bagian penting dalam semangat dan energi untuk belajar atau bekerja. Siapa yang memiliki motivasi tinggi akan memiliki banyak energi untuk kegiatan belajar atau bekerja tadi. Kemudian kalau yang kata Kompri, motivasi adalah belajar dan bekerja merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Motivasi tanpa belajar tidak dapat membuat yang bersangkutan termotivasi di dalam belajar saat dilaksanakannya proses tadi. Ridwan bicara soal motivasi adalah segala sesuatu yang dapat memotivasi yang bersangkutan untuk bekerja atau belajar. Tanpa memotivasi kita yang bersangkutan tidak akan belajar atau bekerja dan tidak akan mencapai keberhasilan. Ya. Tingkat motivasi menentukan keberhasilan atau kegagalan. Tingkat motivasi akan menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Jadi kesimpulannya, motivasi itu dalam belajar dan bekerja adalah penyesuaian tingkah laku melalui rangkaian latihan, menyimak, memperhatikan, bertindak sebagai akibat faktor intrinsik dan ekstrinsik. Keinginan untuk berhasil mendorong kebutuhan belajar dan bekerja, didukung lingkungan yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik. Kemudian faktor ekstrinsik seperti media pembelajaran, penghargaan, dan lingkungan belajar bekerja yang kondusif sangat diperlukan agar siapa yang mau terlibat aktif di dalam bekerja dan belajar tadi antusias. Jadi ada pendorongnya. Jadi motivasi itu aneh ya. Ada intrinsik di dalam diri, terbit satu keinginan, misalnya, kenapa sih Anda kuliah di Mars? Nah, saya tanya dulu nih, Mbak Yuni, kenapa panjenengan kuliah di Mars? Yang dipilih di Unsura lagi. Kenapa nggak ngambil di UNER atau nggak ngambil di mana? Di Surabaya ada banyak tuh. Menambah pengetahuan, Dok. Kan Eh? selama ini di puskesmas, Dok, biar tahu rumah sakit. Ya kan banyak yang lain ada di UNER, ada di mana. Kalau saya lihat ada lagi yang di Jakarta kuliah di Urindo. Hmm, Urindo tuh universitas yang paling cepat ngeluarin Mas. Setahun udah bisa lulus Mas. Tapi hasilnya gimana kita nggak tahu. Jadi kenapa Mbak kok harus masuk ke Mars? Nggak usah aja lah. Kenapa nggak Karena ambil, kenapa nggak ambil spesialisasi? karena beberapa tahun ini kan sudah di manajemen, Dok. Kan Oh, sekarang betul. di puskesmas ya, pingin Menarik belajar ya. yang manajemen rumah sakit, betul. Oh ya, Alhamdulillah. Saya dulu juga ada yang saya sudah sebetulnya saya dulu jadi staf di Objin di FAUI. Motivasi saya supaya cepat selesai. Dulu sistem pendidikan di FKUI itu gila-gilaan, Spartan banget. 3 hari sekali jaga. Aduh, itu yang paling susah. Barangkali dulu kasus si RSCM itu berkabrek. Sehari kalau periksa pasien di poliklinik bisa sampai 200 dari pagi sampai sore itu. Kalau habis jaga ke poliklinik, tulisan itu bisa rata semua tuh. Kayak garis saja. Tapi nanti asisten apoteker udah bisa tahu ini tuh obat apa yang diperlukan. Belum ada tugas-tugas lagi. Wah, itu yang membuat motivasi saya pengen cepat selesai. Saya 3 tahun 2 bulan, saya sudah selesai tahun 84 SPOG saya itu diminta jadi staf.
Tapi ibu saya bilang kamu harus balik ke Muhammadiyah. Kasihan tuh Muhammadiyah nggak ada yang bantu. Ya udah, saya lepas semua. Akhirnya saya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit tidak langsung enak, Bu. Masuk rumah sakit itu saya disuruh kerja di puskesmas selama setahun sambil mandorin bangun rumah sakit yang di Pondok Kopi sekarang. Wah, gangguannya macam-macam ya. Samina wa ta'na. Itu udah namanya niat ya. Motivasinya itu. Jadi motivasi itu kalau menggerakkan hati kita ya. Kalau sudah motifnya ingin jadi ini, apapun terjadi, ya saya harus ke sana. Ada gangguan, ada ini ya kita hadapi dengan baik. Supaya bisa diselesaikan dengan baik dan satu sama lain tidak saling mengalahkan, tapi kita berhasil sampai di tempat. Itulah motivasi secara intrinsik dan ekstrinsik. Jadi selain diri kita juga ada teman lain atau yang lain yang mendorong. Yang kita sudah berkeluarga mungkin dari suami atau istri kita yang mendorong kita untuk bergerak terus maju ke depan. Ayo semangat, jangan pantang pantang mundur, ayo semangat terus. Jadilah sampai saya di manajemen. Mestinya saya diminta untuk ambil subspesialis karena bidang saya ada bidang endokrinologi fertilitas ya. Saya diminta untuk sebulan aja di RSCM bisa nanti udah spesialis. Tapi saya bilang saya baru diangkat jadi direktur rumah sakit di Pondok Kopi. Wah, nasib pula memang betul. Ya. Jadi pada yang anak-anak muda, Anda harus betul-betul bisa memilih aliran aliran mana yang akan Anda tempuh. Jangan separuh-separuh deh. Ada orang atau sahabat kita yang gelarnya sampai 10 kali, segala macam gelar yang macam-macam. Tapi nggak tahu untuk apa gelar segitu banyak. Kita gelar itu ternyata kalau ambil spesialisasi hanya spesialisasi nanti ternyata kita rugi. Jadi Anda harus mengambil subspesialis supaya aman. Habis itu teruslah pegang di manajemen rumah sakitnya. Nah, insya Allah akan bisa berhasil semua. Itulah motivasi. Terus ada pertanyaan nggak tentang motivasi? Nggak ada? Kita teruskan ya. Jenis motivasi. Motivasi intrinsik tadi. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Dorongan sudah ada dalam diri individu masing-masing. Itulah motivasi intrinsik. Seorang yang gemar membaca tidak memerlukan siapapun untuk mendorongnya mencari buku. Kemauan belajar muncul karena kecintaan terhadap ilmu itu sendiri. Nah, jadi ciri motivasi intrinsik itu aktif belajar tanpa paksaan, gigih, dan dapat diandalkan meskipun tidak ada imbalan yang eksternal. Ya, itulah motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, motivasi yang bersifat aktif karena adanya rangsangan dari luar diri individu. Dorongan dari lingkungan eksternal. Contohnya, seorang yang belajar karena akan ada ujian, ingin mendapatkan nilai bagus, mendapat hadiah, menghindari hukuman atau pujian dari guru. Dalam hal ini, peran guru berperan penting memberikan motivasi ekstrinsik melalui penghargaan, media pembelajaran yang menarik, kompetisi sehat, dan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, itulah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Inilah komentar. Indikator motivasi, ya macam-macam. Aktif dalam bekerja dan belajar.
bersungguh-sungguh mengerjakan tugas, ulet menghalangi, menghadapi kesulitan, mendapatkan informasi dari guru, selalu mendapatkan informasi dari tangan yang pertama ya, memiliki umpan balik dan penguatan. Ada indikator lain, hasad yang tak henti untuk maju ya, untuk motivasi. Kekhawatiran dan kebutuhan belajar bekerja, harapan dan cita untuk masa depan, itulah yang menjadikan motivasi. Apresiasi dalam belajar, kegiatan belajar bekerja yang menarik, lingkungan belajar bekerja yang kondusif. Ada lagi yang lain, durasi kegiatan belajar bekerja bisa dipersingkat, frekuensi kegiatan lebih tinggi, persistensi pada tujuan, ketabahan hadapi kesulitan, devosi mencapai tujuan, tingkat aspirasi yang tinggi, kualitas hasil yang tinggi, dan arah sikap terhadap belajar dan bekerja. Yang lain, rasa senang dan ketertarikan. Kalau kita termotivasi, pasti akan tertarik dan senang menghadapinya. Minat dan perhatian, keaktifan dan dorongan berprestasi, semangat dalam bekerja, keinginan kuat untuk memahami suatu masalah. Jadi tidak tinggal, jadi kalau ada menghadapi pekerjaan, dia tidak tinggal ditinggal. Dia hadapi untuk mencari jalan keluarnya dan bersungguh-sungguh mencari sumber dari mana-mana untuk bisa menyelesaikan tadi ya. Itulah indikator motivasi. Faktor internal sampai menimbulkan motivasi tadi. Kebutuhan individu, persepsi diri sendiri yang positif, keyakinan diri sendiri untuk mencapai sesuatu, tujuan dan orientasi masa depan, ya ini yang utama ini. Keinginan kuat untuk maju dan minat dan pemenuhan prestasi. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi secara internal. Kalau eksternal seperti apa nih? Penghargaan, kemudian kemampuan yang dikembangkan, kondisi lingkungan, komponen dinamis, kemampuan mentor menampilkan materi, penggunaan media pembelajaran yang menarik. Itulah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi motivasi. Kemudian eh, kunci keberhasilan dalam membangkitkan motivasi tadi adalah upaya peningkatan motivasi yang paling efektif dilakukan melalui pembelajaran yang tepat. Pembelajaran yang tepat didukung suasana yang hangat, harapan realistis, tidak terlalu futuristik, serta apresiasi, pujian yang tepat. Itulah kunci keberhasilan dalam membangkitkan motivasi tadi. Jadi, seperti apa kekuatan motivasi? Ada self factor, ada sosial, ada sistem. Kalau self factor itu menyangkut self willpower. Nah, ini kekuatan diri sendiri yang membangkitkan Anda untuk termotivasi sampai berani bayar mahal untuk kuliah di Mas Surah. Memang dosennya bagus-bagus, Mbak Yuni. Memang dosen di Mas Surah itu menarik. Menarik. Ya, gimana Menarik, Mas? Dok. Eh?
Insya Allah menarik semua. Selama ini udah berapa semester kuliah di Semester Semester 2 dok. 2. oh udah lewat semester satu ya lumayan ya. Sudah mulai bikin itu, bikin tesis, cari judul-judul itu. Ya, Belum. Dok. Hmm. Ya, itu self willpower, self kompetensi. Nah, kompetensi self. Jadi harus terbangkitkan untuk terkompetensi, punya kompetensi yang menarik ke depan. Itulah self factor. Social factornya adalah pertemanan, coach and mentor yang menarik untuk menjadi motivasi. Sistem sendiri apa? Reward sistemnya. Kalau punishment-nya kan dijauhi kan, nggak ada orang ngejar punishment. Reward sistemnya ya. Feedback and progress. Nah nanti kalau Anda ini jadi ini, kerja ini, wah nanti jadi ini ya. Kemudian konteksnya seperti apa. Itulah kekuatan motivasi. Willpower. Nah, kekuatan diri sendiri. Driver utama dari diri sendiri. Jadi yang membangkitkan Anda untuk bisa berjaya menghadapi tantangan masa depan adalah bekerja seperti reservoir air. Mudah, habis terserap, beragam tantangan kehidupan sehari-hari. Mudah habis terserap, beragam tantangan kehidupan sehari. Dihadapi dengan maju terus pantang mundur. Kalau ini modelnya pasukan-pasukan khusus kan tahu kan, kalau pasien di Kopassus itu berani benar berhasil. Nah, jadi prinsip itu yang membuat mereka selalu berlatih setiap hari. Berani berhasil, benar dan berhasil. Berani benar dan berhasil. Nah, itulah. Prinsip ini kalau tidak kita tautkan di tempat yang paling tinggi, nah, maka tidak akan menjadi self willpower adalah seperti reservoir air. Mudah dan habis terserap beragam tantangan kehidupan sehari-hari. Tantangan tadi bisa terserap dengan baik, tidak menimbulkan satu handicap yang mematikan. Itulah self willpower. Nah, hati-hati yang bisa menghancurkan semangat motivasi willpower tadi adalah kemacetan. Macet nih, mau jalan, aduh nggak bisa lagi deh. Dan Anda nggak pengen lagi mencari jalan keluar yang baik seperti apa. Menyerah nasib, wah nasib nih ya udahlah, terserah aja lah. Nah, itu yang merusak willpower tadi. Yang kedua adalah lingkungan kerja yang stressful dan pesimis. Waktu kita bekerja di tempat kita sedang menghadapi masa-masa suram, mungkin sebentar lagi rumah sakit kita akan ditutup atau tempat kerja kita akan ditutup karena bangkrut. Nah, kita hancur motivasi kita. Kemudian negatif informasi dan berita. Ini juga bisa jadi medsos orang sengaja ingin menghancurkan kita, maka dia bikin negatif informasi dan berita-berita yang menghancurkan motivasi kita. Jadi hati-hati kalau ingin maju, hati-hati dengan medsos, maka lebih baik kita matikan aja medsos. Anda jangan terlalu bergaul dengan medsos karena akan menimbulkan kecelakaan diri, menjadi pembunuh willpower. Nah, itu sudah kelihatan sekarang. Maka kita lihat pada waktu perang Iran dengan Israel dan Amerika, itu dari Iran ternyata pandai sekali dia
mengembangkan berita negatif informasi dan kemudian berita-berita yang menghancurkan semangat dari tentara Israel dan tentara Amerika. Sudah ada yang tahu nggak berapa korban mereka itu sebetulnya? Kalau Iran selalu mengumumkan korban yang ditembak mati, dibom, diserang oleh Israel dan Amerika. Tapi korban yang terjadi pada orang-orang Israel dan Amerika jarang diumumkan secara baik. Mereka simpan rapat karena tidak ingin menghancurkan motivasi dari tentara-tentara Israel dan tentara Amerika untuk berperang dengan Iran. Nah, jadi nyata sekali itu masalah negatif informasi dan berita-berita. Kemudian, nah booster, siapa yang bisa mendorong Anda untuk bisa maju, termotivasi, adalah rajin exercise, rajin bekerja. Setiap menghadapi suatu pekerjaan, coba aja kalau nggak ada teman yang diajak bekerja, sendirilah bekerja. Suatu saat pasti akan sampai pada tingkat keberhasilan kita membangkitkan motivasi kita untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu namanya self booster, rajin exercise. Yang kedua, rajin berdoa. Ini meditasi ya. Kalau di kita ada rajin berdoa. Kalau Anda seorang Muslim ya rajin sholat, rajin sholat wajib, sholat lain ya, sholat duha, sholat tahajud, kemudian apa lagi? Berdoa, sedekah. Nah, itulah yang menjadi kekuatan self booster kita untuk bisa termotivasi dengan baik. Yang ketiga, boosternya adalah always be grateful. Always be grateful. Selalu, selalu optimis, optimis dan bersyukur. Puluhan riset saintifik membuktikan rajin bersyukur membuat kita punya willpower yang lebih tangguh ya. Kata kita sebagai Muslim ya selalu bersyukur, apapun yang terjadi selalu bersyukur. Sabar dan bersyukur itu akan menjadi satu booster willpower. Always be grateful. Kemudian, nah selain positif willpower adalah yang keempat, avoid negative news informasi. Jangan deket-deket dengan berita-berita yang negatif dan informasi. Jauhi mereka. Kalau Anda sudah ketelan, ya, pasti akan diserang terus sampai Anda akan dihancurkan oleh mereka. Jadi Anda harus menguatkan diri untuk menghindari negatif news dan informasi. Caranya ya, kalau data itu jangan dekat-dekat, jangan membuka dari medsos, Instagram atau TikTok yang akan negatif, kemudian dari Facebook ya, itu kira-kira jauhi berita negatif dan informasi yang negatif. Outdoor activities, sering pergi ke alam luar. Ini jarang kita kerjakan ya, paling bersepeda kalau atau jalan kaki atau berlari-lari dengan keluarga. Inilah satu willpower booster yang ke depan yang membantu kita untuk termotivasi terus. Sering pergi ke alam luar, ya, sering pergi ke alam luar. Nah, kalau tadi self kompetensi itu seperti apa? Self kompetensi. Self kompetensi tadi adalah motivasi kita ditentukan juga oleh sejauh mana kita yakin dengan self kompetensi yang kita miliki. Sejauh mana kita percaya dengan kompetensi kita yang kita miliki untuk maju ke depan.
Apakah Anda sudah cukup untuk bertarung dengan teman-teman kita, bertarung dalam rapat-rapat ide-ide kita? Nah, kompetensi tadi akan terlihat oleh teman-teman kita atau oleh lawan-lawan kita. Wah, ini orang ini kok anu banget, ilmunya dalam sekali nih. Kita kalah kayaknya. Nah, itulah self kompetensi. Jadi Anda harus yakin betul bahwa kemampuan kita pribadi itu sudah cukup mumpuni untuk bisa berhadapan dengan lawan-lawan kita. Kemudian ada lagi accelerated learning. Fokus pada elemen yang paling kritikal dari skill yang ingin Anda pelajari. Ya. Dalam prinsip Pareto, 12% elemen menentukan 80% keahlian. 20 elemen menentukan 80% keahlian. Accelerated learning, penguatan belajar yang bisa membuat kita bisa siap untuk bersaing. Tadi sudah motivasi input tadi kan self vector, self willpower, self kompetensi, ya. Kemudian social factor, friend circle, coach and mentor. System factor, reward system, feedback and progress context. Nah, social factor nih, teman, mentor, dan coach juga penting mendorong kita untuk berhasil. Circle of friends sangat menentukan level motivasi Anda. Rekan kerja atau komunitas yang suportif akan memberikan impact positif bagi motivasi. Jadi carilah rekan-rekan kerja yang suportif, jangan yang saling berebut. Dia bisa memberikan satu self kompetensi, membangkitkan self kompetensi yang meningkat drastis, sehingga kita siap untuk bisa bersaing. To circle of friends. Carilah teman-teman yang bisa seperti ini. Jangan cari teman-teman yang malah menghancurkan diri kita sendiri. Kemudian, bergaul dengan lingkaran teman yang memiliki optimisme dan energi positif akan membuat kita ikut optimis. Bergaul dengan tekan-tekannya, walaupun mereka dalam keadaan terdesak, tapi dia optimis. Energinya positif untuk maju. Tidak untuk lari, tapi untuk maju ke depan, menghadapi setiap tantangan yang tiba-tiba muncul. Ya. Nah, ingat tuh, lingkungan kerja yang pesimis dan tidak bersemangat sangat mudah menular. Lingkungan kerja yang pesimis dan tidak bersemangat sangat mudah menular. Carilah lingkungan yang baik. Jangan lingkungan untuk berhura-hura, menyebar menyebar fitnah. Ya. Temukan mentor atau coach yang bisa menjadi penyemangat Anda untuk terus bergerak maju. Jadi mungkin teman-teman ini yang ini harus bisa menggandeng coach kira-kira yang bisa menjadi penyemangat Anda untuk maju. Nah, boleh di antara kalian bisa gandeng saya untuk maju. Contohnya begitu ya. Ada yang tertarik nggak? Ada yang tertarik nggak cari mentor atau coach yang menjadi penyemangat itu tidak gampang. Tidak gampang. Ada dia akan malah menjebloskan Anda atau dia akan membantu Anda sepenuhnya. Itulah mentor atau coach yang menjadi penyemangat. Terus sisi reward, gimana nih rewardnya nih? Reward yang atraktif dan punya direct link dengan performance merupakan elemen kunci motivasi. Jadi rewardnya kalau Anda berhasil mengerjakan sesuatu adalah
atraktif dan punya direct link dengan performa kita merupakan elemen kunci motivasi. Jadi semua sebab positif. Anda tidak dihancurkan dari dalam, tapi Anda akan disemangati berhasil. Setelah itu berhasil, Anda akan diberikan satu reward system yang menarik. Kemudian feedback and sense of progress. Sense of progress adalah sumber pemicu motivasi yang kuat. Sense of progress, semangat untuk maju. Ada sense bahwa Anda bisa bergerak maju dan tidak stagnan. Ya, Anda tidak posisi, tapi Anda akan maju. Walaupun tangga curam ke atas, Anda akan didorong untuk bisa maju terus. Itu adalah sense of progress, sumber pemicu motivasi yang kuat. Jadi sampai sini nggak kuat, ya udahlah, istirahat aja lah. Nasib kita cuma sampai sini ya, jangan. Berikan semangat untuk maju ke depan terus, menaiki anak tangga. Kekuatan konteks dalam mengubah motivasi. Konteks atau lingkungan dan situasi di sekeliling kita amat menentukan perilaku dan motivasi seseorang. Jadi kalau di lingkungan ini tidak kondusif, ya tidak akan maju. Tapi kalau lingkungannya bisa mendorong kalian untuk maju ke depan, maka ini sangat akan membantu untuk bisa maju ke depan. Sehingga situasi di sekeliling kita itu amat menentukan perilaku dan motivasi seseorang. Apakah dia bisa mendorong maju atau menghancurkan keinginan kita untuk bisa maju. Puluhan riset saintifik mengkonfirmasi kekuatan konteks dalam mengubah dan mempengaruhi motivasi individu. Ya. Kekuatan konteks lingkungan tadi bisa mengubah dan mempengaruhi motivasi individu. Maka bergaulah dengan lingkungan yang baik. Nah, studi menemukan fakta, ukuran piring menentukan porsi makan. Nah, pertanyaannya saya kalau makan masalah begini enggak, saya makan mungkin separuhnya setiap hari. Karena tidak bernafsu lagi untuk makan kenyang banyak. Piring dengan ukuran lebih kecil akan mendorong orang untuk makan lebih sedikit. Nah, ini. Piring ukuran besar mendorong orang makan lebih banyak. Jadi pilihlah ukuran piring yang kecil saja lah. Jangan yang gede-gede. Ukuran gede-gede mendorong kita untuk makan banyak. Tapi kalau orang bilang sak madyo, nah, carilah ukuran yang pas, jangan terlalu besar. Itu lagi, untuk memotivasi orang biar langsing tidak perlu pakai petuah. Nah, kamu cukup ganti ukuran piringnya di rumah tadi. Ukurannya dikecilin. Ukurannya dikecilin piringnya. Jangan piring yang gede. Mentang-mentang kita gemuknya begitu dikasih ukuran piring 5 piring. Ya 5 piring tuh orang yang gemuk seperti ini dimakan aja. Tapi kapan dia akan kurus? Nah, nggak tahu kan. Jadi lebih kecil ukuran piringnya. Ukuran piring itu adalah konteks lingkungan. Untuk mengubah perilaku, ubahlah konteks. Bukan hanya dengan petuah. Motivasi orang harus berubah. Ya berubah, tapi dengan memberikan satu konteks yang memadai. Seperti apa elemen konteks? Ciptakan fasilitas atau cara yang memudahkan orang untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Ciptakan fasilitas atau cara yang memudahkan orang untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Ciptakan fasilitas atau cara yang memudahkan orang ya. Jangan dipersulit elemen lingkungan tadi ya. Ciptakan sesuatu yang membuat perilaku yang tidak diinginkan berkurang frekuensinya. Sesuatu aturan yang tidak baik sedikit mungkin dimunculkan. Jangan selalu ditampilkan. Jadi
Ada 5 gap powerful untuk memotivasi diri sendiri demi mengubah nasib hidup. Concrete and clear goals. Jadi goal Anda harus yang nyata dan clear. Jangan terlalu utopis. Misalnya aku kepengen menjadi presiden. Sesuatu yang tidak mungkin Anda jadikan goal yang nggak akan selesai. Nggak akan bisa visualisasi dan afirmasi. Wujudkan dalam visualisasi dan afirmasi. Kira-kira bisa nggak sih saya mencapainya? Yang jangan yang terlalu utopis, jangan terlalu tinggi. Biasa-biasa aja. Start small and small wins. Jadi mulailah dengan yang kecil dulu. Dan yang kecil tadi selalu selesaikan dengan baik. Anda akan menjadi pemenangnya. Jadi tidak sekaligus mengambil yang besar, tapi yang kecil-kecil dulu diambil, lama-lama akan besar. Lama-lama jadi bukit. Create conducive context. Create conducive context. Jadi jangan terlalu ngoyong, terlalu bernafsu untuk bisa cepat lari dalam sekian menit selesai. Enggak. Sama itunya dulu aja. Kondusif kontak. Yang kondusif, jangan terlalu berlebihan. Develop self reward and punishment ya. Bangunlah sistem reward dan punishment. Jadi di dalam satu pekerjaan harus ada aturan reward and punishment. Seperti tadi, kalau Anda ingin berhasil ya harus membangun sistem reward. Reward itu di dalamnya juga ada punishment-nya. Kalau nggak ada itu, orang nggak akan tertarik untuk bekerja. Atau bukan menjadi ketertarikan orang untuk bekerja di situ. Selesai. Ada komentar, Mbak Khairah? Mbak Khairah, ada komentar nggak? Iya Pak, memang kalau saya sendiri kan sekarang ini sebagai kepala puskesmas di Situbondo Di, ya Pak. Memang oh, situ Bondo ya. ya, Enak, Bu. riwut, Ribut, nggih. ribut. Riwut Saya, ini sangat membantu untuk memotivasi. ya, Sangat ya. sangat penting riwut ini Pak. Tapi jangan Punishment lupa punishment-nya juga harus ada nggih. menyatu, Punishment saling punishment berkaitan. juga harus Reward punishment. diberlakukan. Kalau nggak ada itu, Eh, nggak terbangkitkan. Motivasinya tidak akan muncul. nggih Pak. Ya, Jadi selama ini itu yang kami terapkan di puskesmas kami. Ini meningkatkan motivasi banget ke ya. karyawan, Pak. Oke. Untung ya Mbak Khairah di situ Bondo. Saya dulu tuh harusnya diminta Dewan Dakwah untuk memimpin rumah sakit Ibnu Sina, punyanya Dewan Dakwah tuh di Bukit Tinggi. Tapi sampai akhir nggak bisa dapat lolos butuh dari DPS. Kalau nggak bisa ya harus lapor ke DPS, siap bekerja, mengerjakan wajib kerja. Saya langsung dapat tugas di Merauke. Oke, Dari Pak. Merauke, tugas lagi di Puskesmas Mitra itu di perbatasan dengan PNJ. Jadi dari Merauke naik lagi pesawat 1 jam sampai tempat itu. Saya mikir, wah itu tantangan. Itu menjadi tantangan bagi saya. Saya harus positif, termotivasi. Akhirnya saya kontak dengan Uskup, Uskup Merauke. Uskup, saya Muslim, saya akan bekerja di masyarakat. Kan kalau di daerah Merauke itu kan hampir 100% penduduknya itu kan beragama Katolik. Saya bekerja dengan masyarakat Katolik. Barangkali Uskup bisa nggak membantu saya untuk membantu saya mendapatkan tanah untuk membangun masjid. Oh, dikasih saya itu 500 meter. Jadi saya bangun dengan para pedagang-pedagang di dalam pedalaman tadi ya, pedagang dari Bugis misalnya, kita bangun masjid. Jadi hubungannya kita dengan gereja positif. Saya malah dikasih
kulkas dari uskup. Dokter, dokter kalau ke pedalaman nanti berangkat sambil bawa ini ya kulkas. Saya nggak ngerti kulkas itu untuk apa. Ternyata kulkas itu sampai di tempat dia hanya bisa bekerja kalau pakai aftur. Aftur itu bahan bakar pesawat. Kalau pakai minyak tanah biasa nggak akan bisa panas, nggak bisa dingin. Ya, akhirnya saya harus bekerja lagi bagaimana untuk bisa mendapatkan aftur. Jadi harus bekerja sama dengan pilot-pilot merpati. Jadi pilot merpati kalau bawa penumpang seminggu sekali atau 2 minggu sekali, saya ke lapangan, saya bawain buah-buahan, sambil dibawain 1 ekor burung cendrawasih. Wah, pilotnya seneng. Pak dokter, hebat nih. Terus saya bilang, Cap, saya boleh gak minta aftur untuk bahan bakar kulkas saya? Dikasih 1 jerigen. Jadi hubungan kita jadi baik. Jadi hubungan saya dengan pastor baik, dengan para pilot baik. Jadi di dalam perkembangan itu ya enak kalau kita bisa menjalin tadi lingkungan tadi yang positif. Orang menyangka OPM itu jadi handicap. Ternyata enggak. Dari 120 karyawan saya, itu 110-nya adalah anggota OPM. Mereka berkata pada saya, dokter, kalau dokter nanti turun ke Merauke lagi, kita akan menyeberang ke sebelah. Karena kita tidak suka dengan pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang zaman Pak Harto itu ya, tahun 76 itu kok, wah penuh dengan senjata tuh. Koper senjata kalau salah digebukin aja penduduk-penduduk. Betul, setelah 3 tahun saya dipanggil untuk kembali ke Merauke, saya pamitan dengan musdanya dengan camat, pastor, dan sek dan ramil itu. Karyawan juga bilang, dokter kalau nanti dokter turun, kami akan menyeberang ke semua. Jadi dari 120 orang tuh yang 110 nyeberang semua ke PNJ. Itu loh handicap lawan yang kadang-kadang kita tidak. Lawan jadi teman, lawan jadi teman ya. Orang menganggap OPM itu musuh. Kalau di daerah daratan, yang itu mereka menjadi teman dari kita, asal kita bisa memperlakukan mereka dengan baik. Tidak mereka kita anggap sebagai musuh. Nah, itulah terjadi. Ada lagi komentar, siapa? Mas Krisna, ada komentar nggak Mas Krisna? Tidak ada, dokter. Nggak ada komen. Bu Khairah, nggak ada. Kalau nggak ada lagi? Bu Nurlaili, no comment? Belum, Dok. Belum. Belum, Ibu udah ngantuk tadi Ibu ya. Dari pagi kuliah ya. Tadi pagi kuliah apa tadi pagi? Tadi sebelumnya PPI sama mutu, Dok. Waduh, lengkap semua ya. Saya ini motivasi. Sekarang yang terakhir ini remunerasi. Remunerasi. Personal motivasi. Ini dia. Nanti kalau dikerja membuat kinerja remunerasi. Loh, kok apa itu kinerja? Atau remunerasi. Jadi kalau kita bisa membuat sistem remunerasi, maka efeknya itu kepada pegawai, dia akan selalu memenuhi target kerja supaya masuk remunerasinya. Dia akan bekerja sesuai dengan SPO-nya. Kemudian mempunyai performance yang baik. Kemudian kesejahteraan akan lebih jelas karena motivasi akan meningkat ya. Kalau tahu tempat bekerjanya punya sistem remunerasi, kompetitif dalam bekerja.
satu sama lain ingin bekerja sesuai atau melampaui targetnya. Jadi kita akan bicara dengan pekerja yang bermutu. Untuk rumah sakit yang lebih terbuka tentang keuangan, mempunyai alat kontrol biaya lebih jelas, mempunyai karyawan yang benar sesuai kriteria kinerja yang diinginkan. Itulah efek dari remunerasi. Kalau kita memberikan remunerasi, pasti kita bicara tentang manajemen kinerja. Jadi kinerja itu urusannya dengan business plan. Sudah dipelajari ya, business plan, strategic action plan, implementation plan, yearly action plan, uraian jabatan, uraian tugas, accountability system. Itulah yang akan mempengaruhi menjadi pijakan dalam manajemen kinerja. Jadi dalam kinerja, hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ya, itu kinerjanya. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Key performance indicator sekarang. Remunerasi yang dinilai adalah indikator kinerja individu, indikator kerja unit. Indikator tadi, IKI dan IKU, kinerja individu dan kinerja unit tadi, disesuaikan oleh kondisi situasi kerja. Hal-hal yang menjadi perhatian kekurangan staf, adanya reward khusus meningkatkan kinerja. Ya, kalau orang sudah dipancing, kalau kamu bisa melampaui tugasmu, maka akan ada reward. Pasti kinerja akan baik orang itu. Tidak nabrak sana sini. Tapi dia akan bekerja bersungguh-sungguh supaya bisa mencapai patokan yang dikerjakan di rumah sakit tempat dia bekerja. Jadi, indikator kinerja itu tadi, uraian tugas, pencapaian target. Terdiri dari perilaku kerja, 40%, dan prestasi kerja, 60% imbangannya. Sesuaikan dengan kondisi di rumah sakit, situasi di rumah sakit. Jadi, sebaiknya tidak sembarangan. Ukuran tadi harusnya ditetapkan oleh masing-masing rumah sakit yang sudah mampu atau oleh kepala dinasnya di kabupaten tadi. Berlaku untuk semua puskesmas, itu lebih baik lagi. Nah, kira-kira pembagian. Perilaku tadi kan 40%. 40% terdiri apa aja? Kedisiplinan, 20%. Komitmen, 20%. Orientasi pelayanan, unsurnya 15%, kepedulian 10%, kerjasamanya 10%, komunikasi 10%, kerapian kerja 10%, kerapian berpakaian 5%. Nah, ini unsur perilaku kerja, menyangkut 40%. Kalau prestasi kerja 60% itu target pekerjaan 40%, situ sesuai SPO, SPM 40%, efisiensi 10%, aktif dalam kegiatan 10%. Jadi masing-masing harus disesuaikan dengan kondisi rumah sakit atau puskesmas tempat kita bekerja. Jangan terlalu tinggi Anda membuat kinerja. Nanti semua tidak bisa mencapainya. Jadi terus dibilang prestasi karyawan jelek. Ya, jangan sampai segitu. Bikinlah aturan yang bisa kira-kira dicapai oleh semua karyawan. Nih, standar penilaian kinerja individu. Baik sekali, baik, sedang, kurang.
nilainya, nilai iki, individu, target kinerja. Nah, ini kira-kira masing-masing Anda bisa bikin. Terus kemudian dengan lingkungan yang kecil, Anda bisa membuat satu aturan-aturan yang bisa memotivasi karyawan Anda untuk bekerja lebih baik. Karena dia semangat untuk mencapai ukuran kinerjanya. Ini contohnya. Sangat baik. Wah, kira-kira itu nilai standarnya ya. Bisa baik, bisa sedang, bisa kurang. Jadi baik atau kurang nih nilainya. Karena orangnya hanya sedikit, tidak banyak ya ini. Baik atau kurang aja. Bisa dipraktekkan nanti. Kemudian variasi angka tergantung manajemen desain kinerja rumah sakit. Jadi di rumah sakit tadi ada bagian pengembangan yang mencoba mendesain tadi kinerja karyawan kira-kira apa nilainya. Sangat kurang, kurang, cukup, baik-baik, sangat baik, baik sekali. Target kerja sangat kurang, kurang, cukup, baik, sangat baik. Jadi masing-masing ditentukan oleh timnya. Kalau seorang kepalanya bikin-bikinnya kan pusing dia. Jadi orang yang bekerja di SDM yang membuat aturan-aturan ini. Kalau kerja unit, tadi kan individu nih, sekarang unit. Business plan, strategic action plan, program, kegiatan, indikator, target. Jadi pelaksanaan program, target pasien keuangan, keselamatan pasien, komplain. Sesuaikan dengan kondisi situasi di unit kerja masing-masing. Pasti kalau UGD beda dengan tempat lain. UGD-nya itu mobile, dinamikanya tinggi, jadi dia perlu satu kebijakan tersendiri. Itulah kira-kira contoh kinerja unit. Kemudian indikator unit, revenue center. Jadi ada target pasiennya, karena dia akan berapa pemasukan yang bisa dihasilkan oleh unit tadi. Angka pertumbuhannya, berapa persen dia bisa tumbuh menghadapi kompetisi dengan sekitarnya, cost centernya efektif, efisien. Secara umum, pencapaian program dan kegiatan kerja, keselamatan pasien, karyawan, keluhan pelanggan, ketepatan laporan, standar pelayanan minimal rumah sakit, disesuaikan masing-masing rumah sakitnya. Susah ya, itulah tugas manajer. Nanti kalau ada ini, Anda sesuai dengan tim, jangan dikerjain sendiri, pusing lah. Harus punya tim SDM. Tim SDM kalau nggak bisa ya dilatih pelan-pelan. Rame-rame belajar tadi. Ini indikator kinerja unit dan definisi operasional. Jadi kalau operasionalnya keluhan pelanggan, definisi operasionalnya yang empat itu tidak ada komplain dari pelanggan unit kerja lain. Jika ada tindak lanjut. Yang ketiga, hanya ada evaluasi terhadap komplain yang masuk. Poin dua, hanya ada kotak saran tanpa evaluasi dan tidak tindak lanjut. Tidak ada kotak saran, evaluasi, dan tindak lanjut.
masalah yang masuk itu keluhan pelanggan. Kalau target pasien, 4, pencapaian target pasien lebih dari 101%, pencapaian target pasien 90 sampai 100%, pencapaian target pasien 70 sampai 89, kalau 3, pencapaian target pasien kurang dari 63%. Nah, ketepatan laporan itu, Pak. Laporan juga dinilai ketepatannya, molor-molor atau tepat waktu. Semua dinilai. Silakan dibaca. Kinerja dihargai oleh sistem remunerasi dengan objektivitas yang tinggi. Nanti bisa dipraktekkan. Cuma saya nggak bisa, saya nggak pernah memberi itu ya. Ada UTS, ada UAS, karena dibikin oleh tim sendiri dari Pak Afsor dan Pak Anas serta Prof Bibit nih. Saya hanya mengajar saja. Anda bisa membuat tim ini simulasi dan itu bisa dijadikan tugas ditampilkan dalam ujian akhir semester. Jadi kira-kira begitulah. Udah selesai nih kuliah saya nih. Ini kuliah yang substansial dan langsung bisa dipraktekkan. Indikator individu dapat dipakai sebagai evaluasi grade status karyawan. Saya nggak ikut tim untuk pemberian apa untuk memberikan tugas UAS dan ujian tengah semesternya. Dampak remunerasi terhadap kinerja. Dampak remunerasi terhadap kinerja. Kuesioner remunerasi rumah sakit sendiri. Sistem remunerasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Sistem remunerasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja teman atau bawahan. Sistem remunerasi berpengaruh baik terhadap kinerja tim unit. Pendapatan meningkat setelah diterapkan sistem remunerasi tidak. Sistem remunerasi dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Nah, ini setelah tadi semua dilakukan penilaian, kesimpulannya remunerasi terhadap kinerja berpengaruh nggak dia? Jadi namanya kinerja tadi individu dan unit, kinerja unit dan kinerja unit, kinerja individu. Indikator kinerja adalah pencapaian target kegiatan waktu dan lain disesuaikan dengan kondisi rumah sakitnya. Remunerasi merupakan media karyawan meningkatkan penghasilan dengan meningkatkan kinerja. Jadi dalam sistem remunerasi Anda tidak dihargai kalau tidak berprestasi. Jadi kinerjanya tinggi maka remunerasinya tinggi dan penghasilannya juga meningkat. Kira-kira itu. Di sini ada langkah penyusunan remunerasi seperti apa. Ini semua dipraktekin semua ya. Jadi teori remunerasi itu ada kompetensi related pay, pegawai dibayar berdasarkan kompetensinya, what performance related pay, pegawai dibayar berdasarkan performa kinerja, how-nya, contribution related pay, pegawai dibayar berdasarkan kompetensi dan performa, what-nya, how-nya. Pegawai adalah individu dan kontribusi terhadap organisasi. Jadi dalam implementasi ada 3 metode, pay for position, grading untuk penetapan gaji, pay for performance, indeks kinerja kunci individu, dan indeks kinerja kunci unit. Pay for people, keahlian keterampilan langkah, penghargaan pada kondisi personil yang mempunyai keistimewaan. Pay for people.
dua pendekatan sistem remunerasi. Pendekatan fee for service menggunakan konsep splitting jasa medis, billing jasa medis by name. Sainsnya adalah pendekatan remunerasi total menggunakan konsep contribution related payment, billing jasa pelayanan secara paket, GAJ. Masa transisinya adalah gaji berdasarkan kinerja dan fee for service. Langkah-langkah pembuatan remunerasi, menetapkan tabel corporate grade, membuat tabel kenaikan gaji berkala, menentukan poin indeks rupiah, menetapkan indikator kinerja individu dan indikator kinerja unit, pembuatan daftar gaji, menetapkan nilai harmonisasi dan kelayakan, evaluasi rekap gaji dan strata gajinya. Wah, ini urusan keuangan ya. Penetapan tabel corporate grade, tabel standar, temukan minimal grade di rumah sakit. Ini contohnya corporate grade. Selamat berpusing ria. Corporate grade modifikasi, membuat tabel kenaikan gaji berkala. Setiap level karyawan mempunyai masa kerja yang sudah ditetapkan berdasarkan professional grade. Pengolahan angka disesuaikan dengan angka grade minimal dan maksimal corporate grade. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن رسول الله. الصلاة حي على الصلاة. الله أكبر. Ya, kita teruskan
menentukan poin indeks rupiah dan nanti dikerjakan sendiri ya. Ini contohnya. Ini tahun berapa? Jasa medis, dokter spesialis di luar perhitungan, fee per service, omset jasa medis dokter spesialis, indikator kinerja, apa saja menjadi target perbaikan individu dan karyawan unit kerja di rumah sakit, bobot masing-masing aspek yang dinilai, kalkulasikan nilai dengan bobot, buat variabel yang diprediksi terjadi di rumah sakit. Ini pekerjanya orang keuangan, mungkin pusing. Tapi kalau ada tabel-tabelnya cepet aja sih. Pembuatan daftar gaji, kemudian ya kalau sudah tahu ya cepat sekali. Strata gaji melihat tidak adanya overlapping di antara grade. Ini juga teknis. Selamat berkreasi. Selamat berkreasi. Selesailah tugas. Ada pertanyaan, Bu Nurlaili? Kalau di Jawa Timur sudah masuk asar kan ya? Iya dong, masuk Sudah. asal. Ja- Jakarta baru aja. Saya kira kuliah kita hari ini selesai. Ada pertanyaan? Terlalu teknis ya? Terlalu teknis nih. Ada pertanyaan? Pak Elmi. Oh, Pak Elmi, habis dari mana nih Pak Elmi? Izin tanya dok, Ya, silakan. terkadang saya pribadi itu ada masa itu demotivasi. Kenapa Ibarat, ada motivasi? ibaratnya futur dok ya. Jadi terkadang kita semangatnya melihat apresiasi mungkin dari dinas kesehatan dan lain sebagainya Hmm, itu hanya biasa saja seperti itu sehingga ketika kami melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan, kami tidak mengharap eh, sesuatu yang dihargai seperti apa hanya saja em, apa namanya itu menyebabkan eh, apa namanya demotivasi. ya, Jadi, ya sudahlah sama aja seperti yang vaskes yang dulu-dulu. lain atau puskesmas yang Yang lain. dulu-dulu. Itu bagaimana kiat-kiatnya Ya, dari jenengan kuncinya untuk ini Mas, kuncinya ya kepala dinasnya harus harus sekolah Mars juga. Jangan kepala dinasnya karena umurnya sudah sepuh ya, hanya sampai dokter atau apa, atau mungkin bisa dipegang perawat sekarang bisa kan jadi kepala dinas. Yang di bawah bisa sudah Mars semua ya nggak nyambung deh. Itu yang menimbulkan demotivasi. Kita untuk kepala kepala berhadapan dengan dinasnya kami kakak kelas Mars juga. oh, tapi hanya Mars ada cantolan doang, nggak diimplementasikan. Kan kan gitu. Karena kita tidak apa merupakan rahasia rahasia umum ya. Orang tuh sekedar mencari emas hanya untuk untuk tempelan gelar aja. Karena akan ditanyakan dalam tadi kan dalam kinerja pribadi sudah sampai mana pendidikannya. Nah, kadang-kadang hanya segitu aja dia nggak sampai mengimplementasikan ilmunya. Padahal kalau dia mengimplementasikan ilmunya itu bukan main itu. Dinas kesehatannya akan tinggi, setinggi gunung prestasinya. Tapi orang kadang-kadang males ya. Kadang mau mendekati pensiun atau gimana. Ya, jadi Anda demotivasi, pimpinannya juga demotivasi. Ya udah, hancur-hancuran, Mas. Terus kalau gitu gimana? Mestinya ya ada
ada mediatornya itu kalau begitu tuh. Kalau dibiarkan ya akan hancur tuh daerah itu. Jadi mestinya kepala dinas provinsi itu yang berpikir secara visible, harus bisa menghitung daerah kabupaten mana yang kira-kira kok nggak majunya kok kurang gitu. Kalau yang benar begitulah. Masalahnya kan nggak semua cari kebenaran. Ca- Yang dicari itu cantelannya. Memang berat Mas berat perhitungan. Berat untuk bisa mengajak orang untuk bersama-sama maju tadi. Jadi kesimpulannya ya ada mediator yang bisa membangkitkan kepala dinas tadi untuk maju karena anak buahnya juga ingin ikut maju semua. Apa perlu untuk Tugas siapa merubah itu? dalam ilmi dah? Jadi apa? Apa perlu Merubah apa Mas? merubah ini Merubah? ekspektasi kami? Nggak usah terlalu tinggi dulu lah. Yang penting eh, s- Nah, itu satu eh, strategi. seperti itu. Dalam penilaiannya dinilai. Apakah kita harus maju terus cepat atau kira majunya bertahap? Jadi Anda harus mempunyai teman dalam lingkungan itu yang bisa melakukan tadi perhitungan SWOT analisis. Kira-kira ini orang ini kalau nggak cepat maju ya kita akan nggak maju-maju. Nah, cari jalan gimana supaya bisa maju. Maka dalam perhitungan seperti itu, pekerjaan untuk menaikkan taraf strata tadi itu harus dikerjakan oleh tim. Tidak bisa kita sendirian. Kalau sendirian makan hati, Mas, malah frustrasi nanti. Kira-kira gitu ya. Ada lagi? Sudah. Saya kira nggak ada. Nah, tapi habis ini nanti masih ada kuliah? Sudah tidak ada. Tidak ada. Oh, udah, tidak ada ya. Ya udah. Kalau nggak ada, ya sudah jam saya sudah selesai, sudah habis materinya. Karena nggak ada lagi yang bertanya. Beneran nih, Izin bertanya, Mbak Dok. Yun. Oh, Mbak Yun, silakan, Mbak Tika. Perkenalkan saya Tika, Dok. Mohon maaf izin off cam. Dok, saya jadi kadang terkait dengan motivasi ini kan atasan kita itu visi misinya juga berdasarkan dari atasannya secara Hmm, koordinasi, sehingga terkesannya itu sedikit memaksakan. Misalkan hmm, capek-capeannya kejar target, keuntungan, dan hmm. lain sebagainya. Di manakah batas motivasi dan egoisme itu ada, Dok? Dan bagaimana kita menghadapinya sebagai seorang individu yang agar tidak terjadi ikut-ikutan jadi Fir'aun lah, harus agak egois dan memaksakan kehendak dan tidak merubah sifat kita ikut negatif. Mungkin seperti itu, Dok. Terima kasih. Ya, tadi kembali ke self power tadi ya. Yang penting tuh kita harus selalu bersyukur dan sabar. Dua kunci tadi yang bisa menjadi pelita jalan, apakah kita harus bertindak cepat atau kita harus sabar. Tapi jangan lupa bersyukur. Apapun yang terjadi kita harus bersyukur. Kalau Anda bersyukur, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Nah, itu. Mungkin jalan keluarnya ya di dalam sehari-harinya kita bisa dengan teman kita. Mungkin kalau Mbak Atika sendiri nggak sanggup ya, kira-kira teman yang tahu kondisi lingkungan kita seperti apa sih. Kalau itu bisa dikelola ya, mungkin barengan ngelolanya. Jangan sampai sendirian Mbak, nanti frustasi sendiri nanti. Tapi bermotif tadi selalu positif, jangan negatif, selalu positif. Selalu Anda harus selalu bersyukur dan sabar. Nah, doa itu yang harus dijadikan pelita kita. Itu ya. Ini, Dok, berarti Eh, lebih ke self-talk lagi ya, lebih ke mentalitas kita yang ya, diubah ya, ya, Dok ya. ya, ya.
Kalau kita mau bermain sendiri, makan hati deh. Betul, Dok. Nanti Betul nanti sekali. kita disikat sendiri, kita akan jadi mengeluh dan jadi malah patah semangat. Nah, peliharalah self power kita dengan selalu bersyukur dan sabar. Nah, gitu. Baik, terima kasih banyak, Dok. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya kira nggak ada lagi ya. Udah habis, sudah capek nih hari pagi. Berarti kita selesai. Nanti akan saya email ke siapa? Ketua kelasnya. Ya, siap, Dok. Ketua kelasnya Mbak Yuni nanti ya. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita selesaikan. Terima kasih atas perhatian Mbak Yu, Mas, Kang Mas. Kita mudah-mudahan Anda berhasil. Kapan mau ujiannya? UAS-nya atau UTS-nya nih? Masih ada kuliah dari Pak Afsor. Nanti barangkali nggak ada. Selesai ini nggak ada Pak Afsor ngasih kuliah. Tidak ada, dokter. Oh, nggak ada. Mestinya Pak Afsor. Kalau saya lihat jadwalnya berarti minggu depan kali ya. Nah, Pak Afsor tuh hilang dari Jawa Timur. Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Dokter banyak, Dok. Nasir. Terima kasih, dokter. Oh.